Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Ada 3 aspek dalam sejarah yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Begitu pula dengan kota Jakarta yang tentunya memiliki sejarah yang sangat panjang, mulai dari nama Sunda Kelapa, Batavia, Jayakarta, hingga Jakarta saat ini. Nama Jakarta yang sering kita kenal adalah Batavia, yang dimana nama itu adalah pemberian yang diberikan oleh Belanda saat mereka menguasai Sunda Kelapa. Di Batavia banyak sekali kenangan sejarah, dari masalah perbudakan hingga menjadi sebuah pusat pemerintahan oleh Belanda. VOC sendiri berdiri pada tahun 1602, kantor tempat perdagangan di Banten, kemudian dipindahkan ke Batavia. Batavia sendiri berdiri pada tahun 1620. Kota Jakarta awal berdiri pada tahun 1526. Fathahilillah dikirim untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu pada tahun 1526 yang nantinya diberi nama Jayakarta dan berubah menjadi Batavia karena pendudukan Belanda dan kini disebut Kota Tua, Jakarta Tua ataupun Batavia Tua. Luasnya sekitar 1,3 km kubik di sekitar daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pemberian nama Kota Tua sendiri adalah sebagai pengingat daerah semasa kolonial di abad ke-16, bahwasanya kota ini hanya ada di daerah dinding Batavia. Daerah yang memiliki glodok sebagai pusat kota ini sering juga disebut sebagai Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelat Eropa dikarenakan dulunya pernah menjadi pusat komersial seluruh Nusantara karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah. Awalnya kota Jakarta adalah sebuah dermaga kecil di muara Kali Ciliwung sekitar abad ke-16. Catatan sejarah yang paling awal ditemukan di Jakarta merupakan prasasti paling tua di sejarah Indonesia. Area pantainya juga diakui sebagai dermaga yang dulu menjadi tempat permukiman Hindu pada abad itu sebagai bagian dari kerajaan India Tarumanegara. Ketika Tarumanegara kehilangan kekuatan di daerah Jakarta dan jatuh pada kerajaan Sunda, dermaga Sunda dikenal sebagai dermaga strategis dan makmur, sampai salah satu pelabuhan diberi nama Sunda Kelapa seperti yang tertulis di Hindu Bujangga Manik. Sebuah manuskrip dari lontar milik seorang biarawan dan salah satu sisa dari literatur Sunda kuno. Pelabuhan tersebut adalah milik Pakuan Pajajaran sekarang menjadi Bogor ibu kota dari kerajaan Sunda dan menjadi pelabuhan perdagangan penting pada abad ke-14 Masehi. Pihak Portugis kemudian menyimpan Luso Sundanese Padrao adalah sebuah perjanjian politik dan ekonomi dengan kerajaan Sunda dan Portugis di Jawa. Demi mencegah Portugis memiliki kekuatan di Jawa, Fathahilillah dikirim oleh kerajaan Demak untuk menyerang mereka di Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan penyerangan itu sukses membuat Sunda Kelapa jatuh ke tangan Demak dan berubah nama menjadi Jayakarta. Sejarah berdirinya kota Jakarta menjadi bagian dari Kesultanan Banten yang berada di bagian barat Jayakarta. Pada masa itu banyak saudagar dari Amsterdam yang melakukan ekspedisi menuju Kepulauan East Indie yang berada di bawah komando Cornelis de Houtman. Ekspedisi ini tiba di Banten dan Jayakarta pada tahun 1596 dengan niat awal bertukar rempah-rempah sama seperti bangsa Portugis. Pada tahun 1602 pelayaran Inggris yang dikomandani oleh Sir James Lancaster tiba di Aceh dan berlayar ke Banten dan kemudian diperboleh untuk membangun pos perdagangan sebagai pasar jual beli di Inggris Indonesia pada tahun 1682. Pada tahun 1610 saudagar Belanda mulai diperbolehkan untuk membangun gudang yang ada di seberang rumah Pangeran Jayawikarta. Dan pada tahun 1618 hubungan kurang baik antara Jayawikarta dan Belanda mulai memburuk hingga pasukan Jayawikarta mulai menyerang benteng Belanda yang melindungi dua gudang bernama Nassau dan Mauritius.
Pada tanggal 30 Mei tahun 1619, Jan Pieter Soenchum mulai memimpin pasukan Belanda untuk membakar kota Jayakarta yang berhasil dilakukan hanya menyisakan Padrau Sunda Kelapa. Kota Jakarta mulai terbentuk ketika Batavia mulai melebar menuju bagian barat dari Ciliwung. Di atas ratupan Jayakarta, kota ini didesain dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng yang diberi nama Kastel Batavia, dinding kota dan kanal-kanal. Pada tahun 1619 kota Batavia baru selesai dibangun, menjadi ibu kota dari VOC di daerah East Indies, dan kota ini kembali melebar pada tahun 1870, karena dorongan banyak orang yang ingin melakukan transmigrasi menuju area Wilteveden dan sekarang dikenal dengan Lapangan Merdeka. Itulah cerita singkat tentang sejarah kota tua Jakarta yang pernah berganti-ganti nama menjadi Batavia, Sunda Kelapa, dan Jayakarta, dan sampai sekarang menjadi DKI Jakarta. Data Gubernur Jenderal VOC yang berhasil melakukan pembangunan usaha, perdagangan dan kolonialisme di Indonesia adalah Jan Pieter Soenchum sebagai pendiri Batavia dan pencetus kolonialisme dan imperialisme Belanda Indonesia. Anthony van Diemen sebagai orang YG memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun 1641 dan mengirim misi pelayaran ke Australia dan Selandia Baru. Johan Maetsweker sebagai pemerluas kekuasaan ke Padang, Semarang dan Manado. Cornelis Pelma pernah mengalahkan perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar, meredakan pemberontakan Trunojoyo di Mataram dan mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Di masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945, nama Batavia diubah menjadi Jakarta, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta, dan Sang Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan dan kedaulatan resmi diakui pada tahun 1949, dan pada saat itu Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pada tahun 1966 Jakarta resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta pun mulai berkembang selesai Jepang berkependudukan, dan pada tahun 1972 Gubernur Jakarta pada saat itu bernama Ali Sadikin mengeluarkan perintah resmi agar Jakarta menjadi kota tua situs warisan sejarah Indonesia. Bentuk fisik kota Jakarta dulu versi sekarang: Bandara Hotel Indonesia, Bioskop Metropol, Monas, Stasiun Kota Jakarta, Sungai Ciliwung. Perbedaan masa dulu dan sekarang dalam pertumbuhan kota Jakarta disebabkan oleh salah satu faktor aspek ekonomi. Perubahan tersebut dapat memicu kerusakan bangunan-bangunan sejarah yang mulai dihilangkan untuk kepentingan pemerintahan ataupun kepentingan perkembangan Jakarta itu sendiri. Seharusnya kita sebagai pewaris negara harus banyak mempelajari dan mengembangkan dan juga menjaga peninggalan sejarah, karena sejarah adalah suatu kejadian yang tidak akan kita ulang kembali. Maka jadikanlah motivasi dalam masa depan, karena setiap masa depan akan terpauti oleh sebuah masa lalu.